Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar teman-teman semua? Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Siva Fadilah. Dan saya Isya Rahma. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Aisyah Rahma. Baik, materi pertama dengan judul Hakikat Anak Berkebutuhan Khusus. Apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Yaitu anak yang memiliki perbedaan dengan anak secara umum atau rata-rata anak seusianya dan memerlukan penanganan khusus sehubung dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dimiliki oleh anak. Anak berkebutuhan khusus hanyalah anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan saja. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak dengan ketidakmampuan dan keterlambatan perkembangan yang sama seperti anak-anak yang memiliki kesulitan tersebut, tetapi menjadi lebih lamban di tempat-tempat tertentu. Dalam perkembangan anak usia dini mempunyai dua konsep yang berbeda, yaitu konsep ketunaan dan konsep berkelainan. Apa sih perbedaannya? Yaitu konsep ketunaan hanyalah berkenan dengan kecacatan, sedangkan anak berkelainan mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang dikaruniai keunggulan. Beberapa istilah yang mengkategorikan anak berkebutuhan khusus. Istilah yang dapat membantu guru mengumpulkan informasi yang merencanakan untuk masing-masing anak mencangkup gangguan fisik, lumpuh otak, gangguan emosional, ketidakmampuan mental, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, ketidakmampuan belajar, dan keterlambatan perkembangan. Kata yang sering berasal dari konsep lama dan mengabaikan sikap dan pengharapan negatif. Petunjuk berikut berguna memikirkan dan merencanakan dengan ketidakmampuan. Tekankan keunikan dan nilai-nilai dari semua anak daripada perbedaan mereka. Jaga pandangan masing-masing. Hindari penekanan ketidakmampuan dengan mengenyampingkan pencapaian masing-masing. Pikirkan cara anak yang tidak berkemampuan dapat melakukan sesuatu sendiri atau anak yang lain. Berikan lingkungan di mana anak yang bermasalah ikut serta dalam kegiatan dengan anak yang tidak bermasalah, dan cara-cara bermanfaat satu sama lainnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Anak berkebutuhan khusus, anak yang memerlukan penanganan khusus. Sehubung dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak, beberapa golongan anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan kelainan pada aspek, yaitu tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang telah hilang fungsi penglihatannya. Nah, yang kedua, anak tunarungu, yaitu seseorang yang memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya. Yang ketiga, tunagrahita, yaitu seseorang yang lemot, lelet, dan idiot. Yang keempat, yaitu tunawicara, seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Yang kelima, tunadaksa, yaitu seseorang yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Yang keenam, tunalaras, yaitu seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tersebut membutuhkan metode pelayanan, material, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal.
karena anak tersebut mungkin akan memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka harus dapat perlakuan kesempatan yang sama. Ada beberapa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadinya sebelum proses kelahiran dalam hal berarti ketika anak dalam kandungan terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu 1. Gangguan genetika. Yang gangguan genetika yaitu kelainan kromosom kelainan kromosom ini umumnya terjadi pada saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja, tidak kasat mata, sehingga para ibu hamil tidak dapat memprediksinya. Kelainan kromosom ini pada umumnya terjadi saat pembuahan. Yang kedua, infeksi kehamilan. Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Gejala umumnya seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Faktor ini terjadi biasa dikarenakan makanan atau penyakit. Terus yang ketiga, usia ibu hamil. Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu hamil itu beresiko, antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik atau yang mempunyai riwayat keguguran. Terus tinggi badan ibu itu kurang dari 140 cm. Dan usia ibu hamil itu kurang dari 20 tahun atau melebihi 35 tahun sudah memiliki 4 anak atau lebih. Jarak antara dua kehamilan kurang dari 2 tahun. Ibu yang menderita anemia atau darah rendah, tekanan darah yang meninggi, dan sakit kepala hebat, dan adanya bengkak pada tungkai, kelainan letak janin atau bentuk panggul ibu tidak normal, riwayat penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, asma, dan lain-lainnya. Yang keempat, yaitu keracunan pada saat hamil. Keracunan kehamilan sering disebut dengan preeklamsia atau teksomia, yaitu adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan, yang umumnya itu terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, yang terakhir yaitu pengguguran. Pengguguran atau aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Secara medis, pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu lahir prematur. Merupakan peristiwa persalinan yang terjadi pada kehamilan sebelum usianya 37 minggu atau 3 minggu sebelum waktunya. Nah, yang kedua, selama proses kelahiran, apa aja? Setiap ibu berharap mengalami proses melahirkan yang normal dan lancar. Nah, berikut nih ada pembahasan beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu antara lain yang pertama, proses kelahirannya itu lama, kayak kekurangan oksigen. Apa sih tanda-tanda bayi lahir prematur? Sama seperti bayi lahir normal, hanya saja pelahirannya lebih awal dari seharusnya. Proses melahirkan yang lama dapat mengakibatkan
dipastikan bayi kekurangan oksigen. Penyebab bayi lahir prematur terbagi dalam dua hal, yaitu dari sang ibu dan sang bayi itu sendiri gitu. Jadi pernah mengalami keguguran atau pernah melahirkan bayi prematur pada riwayat kehamilan sebelumnya. Nah, si ibu menderita penyakit, misalkan kayak penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, atau gondokan. Nah, atau ibu yang sangat muda, kurang dari 16 tahun, dan terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Nah, yang kedua, kelahiran dengan alat bantu, yaitu alat bantunya itu apa? Alat bantunya itu seperti vakum. Vakum adalah salah satu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit, sehingga akan terjadi kecelakaan otak atau gangguan otak pada si bayi. Nah, yang terakhir itu kehamilan terlalu lama, lebih dari 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Karena jika usia kandungan sudah melewati masa melahirkan, dianjurkan kepada ibu hamil segera melahirkan dengan cara memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Nah, yang terakhir, setelah proses kelahiran pun tidak otomatis bayi aman dari kelainan yang mengakibatkan nanti anak menjadi berkebutuhan khusus. Nah, ini nih beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut, antara lain yaitu yang pertama, penyakit infeksi bakteri, yaitu TBC, seperti kan itu virus. Penyebab TBC adalah salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Setelah proses kelahiran bayi, dikhawatirkan terserang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan penyakit tertentu dan menyebabkan kelainan pada anak secara fisik maupun mental. Nah, yang kedua, kekurangan zat makan, kayak kurang gizi atau nutrisi, yaitu gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam hidup. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, kelainan apa saja yang dapat dialaminya di masa hidup mendatang. Kelainan yang akan dialami anak mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku, karena gizinya harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanannya. Nah, yang ketiga yaitu kecelakaan. Pada bayi, umumnya kecelakaan itu terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan di tempat sembarangan. Kecelakaan ini disebabkan kelalaian kita sebagai orang tua atau orang dewasa sekitarnya. Nah, yang terakhir yaitu keracunan. Bahaya keracunan yang terjadi pada anak adalah kayak menelan obat berlebihan karena orang tua atau orang dewasa menaruh obat sembarangan. Potensi keracunan lainnya biasanya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih untuk rumah, cairan pembersih serangga, dan bahan beracun lainnya. Untuk menghindarinya, berikut harus dilakukan: letakkan semua barang-barang yang menimbulkan potensi keracunan seperti bahan-bahan pewangi, pakaian, pupuk, dan lainnya di tempat tinggi dan tidak mudah dijangkau. Bila perlu, kunci lemari khusus tersebut
simpanlah tetap bersama pembungkusnya. Nah, itu sekian dari materi yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Syifa Fadilah. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang anak usia dini yang membutuhkan perhatian khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan. Keberadaan anak berkebutuhan khusus atau biasa yang disebut dengan ABK dalam keluarga membawa banyak konsekuensi, khususnya dalam pengasuhan. Dibutuhkan kesiapan mental bagi orang tua dan guru untuk mengasuh anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami outstanding fundamental disorder, sehingga tidak mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya dan mengalami kesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan belajar adalah anak yang memiliki intelijensi normal atau di atas normal. Akan tetapi, mengalami satu atau lebih dalam aspek-aspek yang dibutuhkan untuk belajar. Kesulitan belajar ini disebabkan karena terjadi disfungsi ringan dalam susunan syaraf pusat. Kesulitan belajar diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan developmental learning disability. Dan yang kedua, ada kesulitan belajar akademik, atau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan academic learning disabilities. Contoh dari kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan yaitu kesulitan dalam menerima informasi, menyusun informasi agar dapat dipahami, bahkan sulit dalam mengkomunikasikan informasi yang diterima atau didengar, yang berdampak pada kesulitan bahasa dan komunikasi, seperti sulit dalam mengucapkan kata-kata, merangkai kata, sulit menyebutkan nama benda akibat keterbatasan kosakata. Kalau kesulitan belajar akademik, yaitu yang ditunjukkan pada adanya kegagalan-kegagalan dalam pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan, mencangkup kegagalan dalam penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, atau matematika. Terdapat masalah-masalah perilaku psikososial, berkesulitan belajar. Masalah-masalah perilaku psikososial yang seringkali muncul adalah 1. Penakut, seperti takut pada binatang, takut gelap, kilatan petir, dan suara gemuruh yang menyertainya. Takut pada orang asing, atau takut yang muncul dalam benak anak berdasarkan fantasi yang dibuatnya sendiri. Yang kedua ada perilaku agresif. Perilaku agresif yang tampak pada tindakan anak yang cenderung melukai anak lain, seperti menggigit, mencakar, atau memukul. Biasanya, perilaku seperti itu muncul sejak usia 2-3 tahun. Selanjutnya, perilaku tersebut seolah hilang dan berganti dengan ekspresi mencela, mencaci, atau memaki. Selanjutnya ada perilaku pendiam. Perilaku pendiam ini disebabkan oleh sikap orang tua yang terlalu berlebihan dalam mengontrol perilaku anak, yaitu adanya berbagai larangan yang pada akhirnya berujung pengekangan pada diri anak. Karena berbeda dari umumnya, maka anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Berikut ini beberapa cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya.
Sebelum menangani anak, tentunya orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sikap keterbukaan ini tentunya harus ada tunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak Anda saat ini. Dari sikap inilah Anda bisa mencari usaha dan cara yang tepat untuk mendidik anak Anda. Tanamkanlah ke diri Anda jika anak berkebutuhan khusus bukanlah aib yang harus ditutupi. Jika hal ini dilakukan, hanya akan memperparah kondisi anak Anda ketika sudah dewasa. Selanjutnya, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Meningkatkan kedekatan emosional dengan anak adalah kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika Anda menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi sangat dekat dengan Anda. Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya anak Anda akan terasa aman dan terbuka dengan Anda. Selanjutnya, pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentu karena kondisinya yang berbeda, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Sehingga sebagai orang tua penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan anak, tentunya membuat Anda semakin terbiasa menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pilihlah sekolah yang tepat. Anak-anak berkebutuhan khusus tentunya mengalami resiko bullying karena kondisinya yang berbeda dari anak-anak umumnya. Sehingga pemilihan sekolah merupakan hal yang penting yang harus Anda perhatikan. Hal ini karena sekolah menjadi pendukung dari perkembangan anak agar dapat lebih berkembang. Selanjutnya, tanamkan kemandirian sedari dini. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus Anda perhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif, serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar membantu Anda untuk mengetahui perkembangan mental, sikap, serta karakter anak, sehingga nantinya Anda bisa lebih mudah mengetahui cara yang tepat menangani anak-anak dengan kebutuhan yang khusus. Selanjutnya, ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Banyak sekali terapi-terapi penyembuhan yang memang ditunjukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, sebisa mungkin bawalah anak Anda rutin mengikuti terapi-terapi yang ada. Bisa jadi, terapi yang rutin tersebut dapat membantu anak untuk hidup selayaknya anak-anak lainnya. Selanjutnya, ajar anak-anak mengeksplor keterampilannya. Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Meskipun anak-anak Anda memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk mendampingi dan mendidiknya, agar bisa mengisi waktu luangnya untuk rekreasi atau membuat keterampilan yang dapat membantu fokus serta konsentrasi anak. Dari hal semacam ini, Anda bisa mengetahui potensi yang dimiliki anak sehingga membuat Anda menjadi lebih produktif. Selanjutnya, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dengan perhatian dan motivasi yang besar dan intens, tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Tentu butuh kesabaran yang ekstra bagi orang tua dan guru yang menangani anak berkebutuhan khusus. Namun, semua ini demi perkembangan anak yang lebih maksimal. Selanjutnya, adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, guru, serta anak-anak berkebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Adaptasi yang baik tentu akan membantu Anda memahami kondisi serta potensi anak.
Selanjutnya, lakukan pengawasan sedari dini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, penting pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Cara ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap tahap perkembangan anak, sehingga nantinya bisa sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang tidak dialami perubahan dalam waktu lama. Selanjutnya, ikuti saran-saran pakar. Bagi Anda yang tidak terlalu memahami dengan baik secara tepat untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, Anda bisa mencoba untuk meminta saran dari pakar-pakar, entah guru, ahli psikologi, ataupun ahli-ahli lainnya di bidang tersebut, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan cara yang tepat untuk menangani anak-anak Anda. Selanjutnya, yang terakhir, lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan dan norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, tentu Anda harus memberitahu anak jika hal tersebut merupakan perbuatan yang salah. Namun, sebisa mungkin hindari hal-hal yang bersifat kekerasan dan usahakan untuk memberikan pengertian pada anak Anda. Jika hal ini bisa Anda lakukan dengan baik, tentunya anak bisa memahami hal mana yang salah dan mana yang benar. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.